Bismillahi wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Ia berikan kepada kita, sehingga kita dapat hadir di majlis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan majlis ini sungguh mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai majlis ini. Para malaikat dan ahli ilmu dan para malaikat pun mencintai majlis ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun membilang majlis ini sebagai taman syurga. Kedua kalinya, salawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita bersolawat kepada beliau, kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Adapun judul pidato saya pada malam hari ini, yaitu keutamaan ulama. Kata ulama merupakan jamak dari kata alim. Alim adalah orang yang memiliki pengetahuan dan pemahaman ilmu agama yang luas. Kita tentu ingin sekali menjadi seorang alim, menjadi seorang ulama yang mengamalkan ilmunya, betul? Mengapa? Sebab posisi ulama sangat mulia. Ia memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah firmankan di Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya rafa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Hadirin yang berbahagia, ketinggian derajat para ulama ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dia masih hidup maupun mereka telah meninggal dunia, baik di alam dunia maupun di akhirat kelak. Setiap saat orang berbondong-bondong pergi ke pengajiannya dan mendengarkan ceramahnya, sebagaimana Allah firmankan di Quran surat An-Nahl ayat 43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kalian kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Quran surat An-Nahl ayat 43. Orang yang belajar kepada para ulama bukan saja santri, tetapi orang tua, bahkan penjabat dan orang kaya pun ingin mengaji kepada para ulama. Jadi tidak mengherankan kalau kehadiran ulama ditunggu oleh masyarakat di berbagai daerah. Begitulah keadaan ulama saat ia masih hidup. Setelah ia meninggal dunia, maka mereka diziarahi oleh masyarakat. Fatwa dan ajarannya tetap menjadi pegangan umat. Kitab-kitab karangannya dibaca dan dipelajari oleh para santri, sehingga walaupun ia telah meninggal dunia beribu-ribu tahun yang lalu, nama ia masih disebut serta ajaran dia masih diamalkan di tengah-tengah masyarakat. Hadirin yang berbahagia,
Selain ulama dijadikan panutan dan rujukan umat, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan para ulama sebagai saksi kalimat tauhid. Sebagaimana Allah firmankan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang berilmu pun mengatakan demikian itu. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kalimat tauhid adalah kalimat yang paling mulia, kalimat yang paling agung. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan persaksian kalimat tauhid dari 3 pihak. Yang pertama Allah sendiri, yang kedua para malaikat, dan yang ketiga ahli ilmu. Ini menunjukkan keutamaan ulama. Ulama dijadikan saksi kalimat yang teragung, yang karenanya Allah menciptakan surga dan neraka, mengutus para rasul dan kitab, dan menciptakan manusia dan jin. Di samping itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengiringkan nama ahli ilmu dengan nama Allah dan para nama malaikat. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyebut para ulama adalah pewaris para nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal ulama warasatul anbiya. Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Innama warasul ilma. Faman akhadha bihi akhadha bihazzin wafirin. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi mewariskan ilmu. Siapa yang mengambilnya berarti telah mengambil keuntungan yang besar. Hadis riwayat At-Tirmizi, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Hadirin yang berbahagia, dari penjelasan di atas dapat kita pahami bahwa nama ahli ilmu disandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, nama para malaikat dan para nabi. Dengan demikian, satu orang alim lebih utama dari jutaan ahli ibadah yang tidak alim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menggambarkan keutamaan orang alim dengan masyarakat biasa, bagaikan keutamaan bulan purnama yang mengalahkan sinar miliaran bintang di langit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, wa fadlil alimi alal abidi ka fadlil qamari ala sairil kawakibi. Keutamaan seorang alim dibanding ahli ibadah bagaikan keutamaan bulan atas seluruh bintang. Hadis riwayat At-Tirmizi, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Kalau ahli ibadah mendapatkan pahala dari ibadah yang ia kerjakan, setelah ia meninggal dunia terputuslah semua amal ibadahnya. Kenapa? Karena dia tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Berbeda dengan seorang alim yang mengajarkan dan mengamalkan ilmunya, walaupun ia telah meninggal dunia beribu-ribu tahun yang lalu, nama ia masih disebut dan dia akan mendapatkan pahala. Dia akan mendapatkan pahalanya akan mengalir sampai hari kiamat karena ilmu yang ia ajarkan, termasuk
amal jariah yang pahalanya mengalir sampai hari kiamat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Iza matal insanu in qata'anhu amaluhu illa min salasatin illa min sadaqatin jariyatin au ilmin yantafa'u bih au waladin sholihin yad'ulah." Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah semua amal ibadahnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak soleh yang mendoakannya. Oleh karena itu, hendaklah kita memuliakan para ulama. Marilah kita belajar bersungguh-sungguh kepada para ulama, agar di suatu hari nanti kita akan menjadi ulama yang memiliki derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, inilah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas semua perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Khairul kalam wallahul muwaffiq wal hadi ila sabili rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.